Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julin Getemelia, NPM 183011154. Di sini saya akan menyampaikan tugas pertemuan ke-6 yaitu tentang menikah atau munakahat. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Selain itu, pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, karena menikah adalah suatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Selanjutnya ada dalil hukum mengenai pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini pun terbagi menjadi 5 macam, yaitu sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi. Wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain yaitu lemah syahwat. Haram bagi yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Dan terakhir ada mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah. Yang pertama adanya calon suami dan istri. Di sini calonnya tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua adanya wali bagi calon mempelai wanita. Yang ketiga adanya persaksian atas akad nikah tersebut. Yang keempat adanya ijab dan qabul. Ijab yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Dan qabul yaitu lafaz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya. Dan terakhir adanya mahar, yaitu harta yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai kecintaan akan hidup bersama dalam kehidupan yang mulia, yang meminjam ketenangan dan kebahagiaan keluarganya. Hikmah dan tujuan nikah. Yang pertama, perkawinan dapat menetapkan jiwa. Dengan perkawinan, orang dapat memenuhi tuntutan nafsu seksualnya dengan rasa aman dan tenang dalam suasana cinta kasih dan ketenangan lahir dan batin. Yang kedua, dapat menghindarkan perbuatan maksiat. Salah satu kodrat manusia adalah penyaluran kodrat biologis. Dorongan biologis dalam rangka keberlangsungan hidup manusia berwujud nafsu seksual yang harus mendapat penyaluran sebagaimana mestinya. Penyaluran nafsu seksual yang tidak semestinya akan menimbulkan berbagai perbuatan maksiat, seperti perzinahan yang dapat mengakibatkan dosa dan beberapa penyakit yang mencelakakan. Dengan melakukan perkawinan akan terbuka jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 ditegaskan bahwa manusia diciptakan dari yang satu, kemudian dijadikan baginya istri, dan dari keduanya itu berkembang biak menjadi manusia yang banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Memang manusia bisa berkembang biak tanpa melalui pernikahan, tetapi akibatnya akan tidak jelas asal-usulnya atau jalur silsilah keturunannya. Dengan demikian, jelas bahwa perkawinan dapat melestarikan keturunan dan menunjang nilai-nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban suami istri.
Untuk kewajiban suami seperti suami wajib memberikan nafkah berupa pemberian pangan, sandang, dan papan atau tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menggauli istri dengan penuh kasih sayang serta memimpin dan membimbing seluruh keluarga ke jalan yang benar. Sedangkan untuk kewajiban istri seperti istri wajib dan patuh kepada suami. Istri harus menjaga dirinya, kehormatannya, dan rumah tangganya, mempergunakan nafkah yang diberi suami dengan sebaik-baiknya, sehingga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kepada suami. Dan istri berusaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, baik secara lahir maupun batin. Sekian tugas saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.